Hi guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. Today we are going to talk about another group of words that are often mispronounced by most Indonesians. Once again, today we are going to talk about another group of words that are often mispronounced by most Indonesians. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah atau sekumpulan kosakata lagi yang sering salah dilafalkan oleh kebanyakan orang Indonesia. Jadi kebanyakan kita salah melafalkan kata-kata ini. Nah, mungkin Anda heran kenapa setiap hari kita atau udah kira-kira minggu ini kita udah omong banyak sekali tentang kosakata ya. Karena kita ingin memberantas semua kosakata yang tidak tepat, yang sering, maksudku adalah pelafalan yang tidak tepat yang sering dilafalkan atau dikatakan oleh kebanyakan kita orang Indonesia. Jadi istilahnya gini, kalau pelafalan Anda saja udah salah, bagaimana orang mengerti? Itulah alasannya kenapa grammar nggak boleh harus dipelajari pertama. Tapi yang Anda harus kuatkan adalah kosakata dan pelafalan. Karena jika Anda pelafalannya tidak tepat, meskipun grammarnya udah tepat, orang tidak akan mengerti Anda. Alright? Tetapi kalau grammar Anda tidak tepat, tetapi pelafalan Anda bagus, orang masih mengerti Anda. Jadi itulah makanya kenapa pelafalan kosakata itu sangat-sangat penting dan kita tekankan paling nomor satu untuk bisa cepat lancar ngomong bahasa Inggris. Anda mungkin pernah lihat orang yang ngomongnya lancar meskipun gramarnya tidak bagus, tapi saat ngomong dengan orang bule mereka dimengerti oleh orang bule, atau saat orang bule ngomong ke mereka, mereka mengerti. Mengapa? Karena mereka memperbaiki pelafalan mereka dulu ketimbang grammar mereka. Itulah alasannya kita sekali lagi tekankan untuk menguatkan kosakata. Dan kita kalau misalkan udah lafalkan katanya udah dengan salah, saat kita dengar orang bule ngomong juga kita tidak mengerti atau kita salah ya. Karena misalkan dia ngomong sebuah kata dan Anda tidak mengerti, misalkan kata apa ya? Nah, anggap saja ini deh. Ini kan dibacanya another. Nah, kalau kita lafalkannya adalah another kayak gitu, dan saat orang nggak pernah omong pembahasan atau kosakata tersebut atau pelafalan tersebut, kita kalau misalkan dia ngomongnya another, kita nggak ngerti. Alright? Meskipun kita tahu spellingnya, kita tahu artinya, tapi karena mereka ngomong dengan pembicaraan yang berbeda dengan kita, itulah alasannya kita tidak mengerti. Aku harap teman-teman pahami ini ya. Atau kata yang ini ya, misalkan kalau kita terbiasa dengan cara penyebutan yang kayak calenge, kita ngomongnya kayak gitu, ketika orang bule ngomong bilang challenge, kita pasti nggak ngerti. Atau ketika kita ngomong bilang calenge ke orang bule, mereka pasti tidak mengerti. Karena apa? Dunia kita berbeda ya. Jadi dunia pelafalan Anda berbeda dengan dunia pelafalan orang Amerika, orang Inggris, atau orang bule, ataupun orang yang udah lancar ngomong bahasa Inggris. Itulah alasannya pelafalan harus Anda kuatkan ya. Bahkan kita punya teknik yang lebih powerful lagi di komunitas kita, yang membuat teman-teman kita atau orang member kita yang memang yang serius belajar dan mempelajari teknik tersebut pasti akan memahami cara ngomong orang bule yang bahkan cepat banget, ataupun yang mereka itu biasanya nyambung-nyambung yang ribet ya. Dan itu kita ajarkan khusus di komunitas kita. Dan ini kita masih bagian awal. Nah, untuk teman-teman yang mau langsung saja lompat ke hal-hal tersebut, kalian bisa menghubungi salah satu tim admin kami ya, dan Anda bisa join komunitas kami. Ini saya sebenarnya tiba-tiba aja muncul di kepala saya. Saya sebenarnya tidak ingin untuk istilahnya kelihatan menjual gitu ya. Saya sebenarnya tidak memiliki intensi tersebut. Tapi untuk teman-teman yang ingin join komunitas kami, bisa langsung hubungi nomor WA salah satu admin kami, yaitu 0813 8719. Dan untuk teman-teman yang mau langsung saja lompat ke bagian tersebut, sebenarnya saya tidak ingin menyampaikan nomor ini, tapi nanti takutnya kedengaran menjual banget untuk teman-teman. Tapi ya udah, untuk teman-teman yang mau langsung saja lompat ke bagian tersebut untuk join komunitas kami, Anda bisa menghubungi nomor kami, yaitu 0813 8719 8968. Ini adalah nomor salah satu admin kami. Anda bisa hubungi nomor WA dia dan meminta bagaimana cara join komunitas kami ya.
Dan anyway, kita langsung saja masuk pada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pelafalan kata-kata yang akan saya kasih ke teman dalam video kali ini. And today is Vocab Challenge Day 6. Once again, today is Vocab Challenge Day 6. Artinya hari ini adalah hari tantangan kosakata hari ke-6 ya. Tantangan kosakata hari ke-6 ya, maksud dari kalimat yang ini. Ya. Jadi jika Anda belum nonton tantangan kosakata hari yang pertama, kedua sampai dengan kelima, silahkan tonton video tersebut supaya Anda juga tidak kehilangan cara melafalkan kosakata-kosakata tersebut dengan benar, alright? Dan harus dipelajari karena kata-kata yang di sini juga aku juga udah ajarkan kalian cara melafalkannya di video-video tersebut. Alright? Now let's get right into it. Langsung saja kita mulai dengan yang paling pertama, yaitu kata yang ini. Banyak orang melafalkannya entah dengan monk, ada yang itu mungkin masih bagus, ada yang bilang monk mungkin masih lebih bagus lagi. Tapi cara pelafalan yang tepat untuk kata ini adalah monk. Once again, monk. Jadi ini A yang singkat. Jadi monk. Alright, once again, monk. Kayak gitu, kayak semacam kita buang cara sebutinnya itu nggak usah ditarik-tarik, nggak usah dibuka-buka. Jadi dia hanya gitu, semacam kita buang batu. Monk, kayak gitu ya. Jadi itu cara Anda melafalkan kata yang ini. Nah, apa arti dari kata ini? Ini artinya apa ya? Dia bisa, kalau kalian adalah orang Katolik, kalian bisa kenal kayak frater. Ini orang-orang yang religius ya. Atau mungkin semacam pesantren, orang-orang yang di pesantren, tapi ini kebanyakan dipakai oleh orang Kristen ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk melayani umat dan juga untuk berdoa. Jadi itulah mereka dinamakan dengan monk. Once again, monk. Alright. Contoh kalimat yang tepat untuk kata ini adalah, misalkan kalau dia adalah seorang frater atau dia adalah seorang pastor, itu Anda bisa pakai kayak kalimat seperti ini. He's a monk, alright? Artinya dia adalah seorang pastor atau dia adalah seorang frater. Jadi he's a monk. Itu cara Anda melafalkannya ya. Nah, ini juga nggak harus Kristen ya, bisa juga yang Buddha, bisa juga yang Hindu. Mereka itu adalah kayak imam-imam untuk agama tersebut. Saya nggak tahu apakah di Islam pakai istilah yang sama atau tidak, saya kurang tahu. Jadi kalau memang pakai istilah yang sama, berarti bolehlah pakai ini juga ya. Berikut. Nah, kata yang ini. Nah, cara banyak orang masih salah melafalkan kata ini. Mereka bilang demon, mereka bilang banyak sekali, ada yang, tapi kebanyakan yang orang Indonesia yang salah itu mereka bilang demon ya. Yang tepatnya adalah seperti ini ya. D. Alright. Jadi ini D bukan D ya. Demon. Alright. Ini men. Demon. Alright. Once again. Demon. Jadi ini juga kalian lihat ada koma di atasnya. Dengan sendirinya turun ke bawah ya. Demon. Alright. Once again. Demon. Kayak gitu ya. Demon. Men. Alright. Demon. Itu cara Anda melafalkannya. Tentunya arti dari ini adalah setan ya. Oh, di atas ini dia berbentuk suci sekali, di bawah sini langsung setan. Maaf ya. Jadi sekali lagi demon. Once again demon. Alright. Nah, kalimat yang tepat untuk kata ini adalah mungkin demons are scary. Artinya setan-setan itu menakutkan. Alright. Demons are scary. Tapi kalau Anda anak Tuhan, Anda tidak boleh takut dengan setan. Jadi mungkin Anda bilang demons are coward. Ini kalau mau kata kasarnya ya. Kayak gini, pussy. Tapi nggak usah dikatakan ini ya. Kecuali kalau Anda memang jengkel. Tapi kalau enggak, katakan aja coward. Artinya penakut. Demons are coward.
or demons are scary, or demons are pussy. Jadi apakah Anda orang yang takut setan atau Anda orang yang menakutkan bagi setan? Jadi itu silahkan Anda tinggal sesuaikan dengan kondisi Anda. Hai, ini adalah teman saya yang lagi kunjung saya. So once again, demons are scary, or demons are coward, or demons are pussy. Nah, sekali lagi cara melafalkan ini adalah demon, alright? Demon, kayak gitu ya. Demons kalau misalkan tanpa s. Sebentar. Alright? Jadi saya harap teman-teman pahami itu. Mari kita langsung saja masuk ke kata yang berikut, yaitu kata ini. Kata ini saya yakin kebanyakan orang salah melafalkannya. Saya dengar sekali banyak orang mengatakan iron, padahal itu tidak tepat. Yang tepatnya adalah kayak gini. Ini adalah British. Oh ya, untuk dua kata ini semua sama ya, mau Amerika mau Inggris semuanya sama. Jadi yang pertama itu hanyalah monk, yang kedua ini hanyalah demon, alright? Sedangkan yang ini ada perbedaan. British punya beda dengan Amerika ya. Cara melafalkan gaya British ini adalah iron. Once again, iron, alright? Iron, kayak gitu. Mereka nggak sebutin atau nggak lafalkan R-nya ya, R-nya mati. Sedangkan untuk Amerika dia kayak gini, iron. Jadi R-nya tetap berbunyi ya, iron. Jadi mirip tapi ini ada bunyi R-nya. Jadi iron. Nah ini juga, tapi ini saya jarang sekali dengar ya. Memang tulisannya seperti itu, tapi kebanyakan yang saya dengar itu kayak gini ya, iron. Jadi ini iron. Jadi saya ini temukan tulisannya di kamus, tapi saya tidak pernah dengarkan ini dalam pelafalannya. Sedangkan ini yang saya biasa dengar ya. Jadi sekali lagi aku ajarin kalian yang dua ini karena takutnya yang kalian ngomong ketiga ini karena tidak populer, terakhir kalian tidak dimengerti, atau yang penting kalian tahu aja bahwa oh mungkin orang kalau lafalkan ini kalian bisa mengerti. Nah sekali lagi, iron, once again, iron atau iron, alright? Iron. Jadi bukan iron ya, bukan juga iron. Nah apa arti dari ini? Ini ada dua, ada besi, selain itu setrika. Jadi ini kalau Anda setrika pakaian, Anda harus tahu kata ini. Contoh kalimat yang tepat untuk kata ini adalah iron that t-shirt, alright? Iron atau iron that t-shirt. Alright, jadi cara melafalkan ini adalah T, ini adalah shirt. Alright, once again shirt. Ini juga kebanyakan orang lafalkan dengan salah, bilang shirt, tapi ini adalah shirt. Jadi kayak gini. Sebentar. Ini ada H ya. Kayak gini. Shirt. Alright, shirt. Iron that t-shirt, or iron that t-shirt. Jadi aku harap teman-teman paham untuk cara melafalkan kata ini. Mulai hari ini hilangin kata iron ya. Nah yang berikut saya minta teman-teman, sebelum kita lanjut, saya minta teman-teman untuk follow halaman Facebook kita, yaitu Kursus Bahasa Inggris, alright, RBA 100. Karena mengapa saya minta teman-teman untuk follow? Supaya setiap kali kalau kita upload video-video kita di halaman Facebook kita, kalianlah yang mendapat notifikasi untuk menonton video-video tersebut dan belajar untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Dan saya yakin 100% bahwa jika Anda semakin menonton video-video kita untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda akan cepat atau lambat akan lancar ngomong bahasa Inggris, atau paling tidak memahami orang bule saat mereka ngomong, atau saat nonton video atau film orang bule Anda paham, dan juga ketika Anda ngomong ke orang bule mereka paham. Meskipun Anda nggak harus kayak bagus banget, tapi paling tidak kemampuan bahasa Inggris Anda akan meningkat, alright? Dan juga jangan lupa untuk subscribe kalau Anda nontonnya di halaman YouTube kita, yaitu Kursus Bahasa Inggris RBA 100, namanya sama. Instagram kita juga sama, memiliki nama yang sama, yaitu Kursus Bahasa Inggris RBA 100, alright guys? Dan kita berkomitmen jika kita udah mencapai 10.000 likes and followers di halaman Facebook kita akan membagikan semua tips dan juga tricks cara ngomong bahasa Inggris dengan lancar
yang selama ini kita bagikan hanya khusus untuk member kita akan bagikan semuanya kepada kalian supaya kalian bisa belajar dan juga cepat lancar ngomong bahasa Inggris, terutama dalam waktu yang singkat. Alright guys, dan untuk teman-teman sekali lagi yang mau join komunitas kita bisa hubungi nomor WA salah satu admin kita yaitu 0813-87989868. Anyway, kita langsung saja masuk ke kata yang berikut yaitu kata ini. Banyak orang, tadi juga saya lihat ada video satu yang dia adalah seorang guru melafalkan ini juga kurang tepat. Dia mempromosikan penjualan apa istilahnya kursus bahasa Inggrisnya juga. Saya sih nggak melawan apa yang dia lakukan, tapi dia melafalkan kata ini dengan tidak tepat. Cara melafalkan kata ini yang tepatnya adalah pronunciation. Once again, pronunciation. Nah, mereka kebanyakan melafalkannya dengan noun. Pronunciation itu kurang tepat. Yang tadi juga gurunya aku dengerin dia dan dia lafalkan dengan noun. Itu nggak tepat. Dia hanya noun, alright, noun. Bahkan aku temukan juga orang Amerika bilang none, nggak menjadi masalah. Yang penting bukan noun ya, karena itu bukan noun. Jadi sekali lagi, pronunci ini bisa i yang panjang karena di sumber yang lain juga i-nya panjang, alright, dan itu boleh. Jadi pronunciation, alright. Jadi ini adalah bunyi s dengan h ya, shen, kayak gitu. Nah, lihat komanya ada di sini ya. Pronunciation itu, pronunciation kayak gitu ya. Aku harap teman-teman udah paham cara melafalkan ini. Nah, untuk kata yang satu ini mungkin contoh kalimat yang tepatnya adalah kita pakai kalimat tanya ya, yaitu what is the pronunciation of this word. Artinya apa pelafalan dari kata ini? Nah, Anda bisa langsung tunjukkan atau kasih spellingnya. Misalkan apa pelafalan dari kata ini? Kata yang mana? Kata sebutkan spellingnya atau tuliskan katanya supaya Anda bisa diberitahu cara melafalkan kata itu dengan benar. Alright. So once again, what is the pronunciation of this word? Alright. Jadi sekali lagi, what is the pronunciation of this word? Artinya apa pelafalan dari kata ini? Itu cara Anda melafalkannya. Alright guys. Dan kita langsung saja masuk ke kata yang berikut yaitu kata ini. Banyak orang masih salah melafalkan ini. Bahkan, nah ini yang menarik lagi bahwa sekali lagi ini saya tidak mau menyalah-nyalahkan, tapi ini adalah kebenaran bahwa di sebuah website yang sama seperti yang kemarin yang salah itu, mereka mengatakan ini tidak tepat, padahal ini benar ya. Mereka juga tidak mengatakan ini benar, padahal inilah yang benar. Ini tidak ada yang lain lagi. Dan saya mau menekankan bahwa kedua inilah yang benar. Ini adalah gaya British, ini adalah gaya Amerika. Alright? Nah, cara melafalkan ini jangan bilang restoran atau jangan bilang apa, tapi yang tepatnya adalah seperti yang pertama ini gaya British itu adalah restaurant, alright, restaurant. Jadi restaurant sebenarnya ini di kamus tulisannya gini, tapi enaknya pemenggalan kata yang tepatnya adalah restaurant, alright, kayak gini ya, pemenggalan kata yang tepatnya supaya nggak membingungkan gitu. Restaurant, right? Jadi kayak gitu. Kalau di Google pemenggalan katanya kayak gini. Ini yang lebih enak karena saat kita ngomong itu kayak nggak nanggung gitu ya. Nah, jadi cara melafalkannya adalah restaurant. Once again, restaurant, restaurant. Kayak gitu ya cara Anda melafalkannya. Jadi dia menghilangkan yang ini, dia tidak melafalkan itu sama sekali. Jadi restaurant, kayak gitu ya. Dia ada maksudnya tidak melafalkan kata yang au ini. Sedangkan untuk Amerika ini dia mengubah au ini dengan alright. Jadi cara melafalkan kata ini yang benar sesuai dengan gaya Amerika adalah restaurant. Alright, once again, restaurant. Jadi itu cara Anda melafalkannya. Jadi kalau mau kita cepatin restaurant. Alright, once again, restaurant. Jadi kayak gitu ya. Jadi aku harap teman-teman udah memahami cara melafalkan gaya Inggris atau British, yaitu restaurant,
restaurant, sedangkan gaya Amerika adalah restaurant, alright, restaurant, kayak gitu ya. Ini harus hanya dipanjangin sedikit, restaurant, kayak gitu. Nah ini tentunya restoran ya. Jadi kalau Anda suka makan di restoran, Anda harus tahu kata ini, alright. Dan mungkin contoh kalimat yang tepat dan sederhananya adalah I wanna go to a restaurant. Alright, kayak gini ya. Atau I wanna go to a restaurant. Kayak gitu ya kalau gaya Inggris, restaurant. Sedangkan kalau gaya Amerika, I wanna go to a restaurant. Restaurant, kayak gitu ya. Aku harap teman-teman udah pahami. Jadi sekali lagi, entah restaurant atau restaurant. Restaurant, restaurant. Jadi kayak gitu ya. Next, nah kata ini juga saya yakin banyak yang tidak tahu kata ini. Dan juga banyak yang kalau tahu juga salah melafalkannya. Ini berasal dari bahasa Prancis ya. Jadi French. Bahasa Prancis. Cara melafalkan ini adalah gaya British, ini adalah gaya Amerika, alright. Nah cara orang Inggris melafalkan kata yang satu ini adalah, lihat ini ada koma di atas ya, jadi tentunya kita dari atas ke bawah. Jadi lingerie, once again lingerie, itu kayak gitu ya, mereka pakai lawn, once again lingerie. Jadi itu cara Anda melafalkannya. Sedangkan gaya Amerika ini dia cara melafalkannya ya. Ini ada dua-duanya populer dan dilafalkan oleh orang Amerika. Jadi misalkan yang terakhir ini mereka pakai O yang panjang, sedangkan yang pertama ini mereka pakai A yang panjang, yaitu misalkan seperti kayak car. Jadi cara melafalkan kata yang ini adalah kayak lawn, right? Lingerie, once again lingerie. Nah ini lihat ada komanya di atas, makanya kita naikkan kata ray-nya ya. Jadi sekali lagi lingerie, once again lingerie, kayak gitu. Sedangkan ini bisa pakai O yang panjang yaitu lawn, alright? Lingerie, sekali lagi lingerie. Jadi bisa pakai lingerie atau lingerie. Nah apa arti dari kata ini? Ini artinya pakaian dalam wanita ya, pakaian dalam. Jadi termasuk apa istilahnya, bra atau BH, celana dalam, itu semua udah digabung. Jadi kita sebutin dengan pakaian dalam bahasa Indonesia, tetapi kalau orang Inggris mereka bilang lingerie, tapi kalau orang Amerika mereka bilang lingerie atau lingerie. Alright, once again lingerie or lingerie. Jadi itu cara Anda melafalkannya. Nah untuk contoh kalimatnya mungkin yang tepatnya adalah I wanna buy some ini lingerie. I wanna buy some lingerie. Atau I wanna buy some lingerie. Atau kalau mau pakai British tentunya I wanna buy some lingerie. Alright, once again I wanna buy some lingerie. Atau I wanna buy some lingerie. Atau I wanna buy some lingerie. Once again I wanna buy some lingerie. Itu cara Anda melafalkan gaya British. Dan kita udah banyak maksudku kita udah ngomong banyak tentang ini ya, kita langsung saja masuk pada yang berikut yaitu kata yang ini. Banyak orang masih salah dengan melafalkannya dengan breakfast kayak gitu, itu kurang tepat ya. Atau mereka bilang breakfast, itu kurang tepat. Meskipun ini dia mirip seperti kata ini, tapi pelafalannya beda. Ini adalah break, ini adalah break, alright. Jadi yang satunya break, yang ini break. Jadi mereka tentunya berbeda. Nah, jadi bagaimana cara Anda melafalkan kata yang ini? Nah, cara melafalkan kata ini yang tepatnya adalah kita mau pecahkan ini jadi apa ya, supaya lebih gampang ya. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, untuk Amerika dan Inggris semuanya sama cara melafalkannya. Jadi yang pertama ini adalah break. Alright, once again break. Jadi bukan break, bukan juga break ya. Jadi hanya break. Jadi dia seperti yang saya tulis ini. Nah, ini adalah first, alright, once again first. Nah kadang kalau kita ngomong dengan cepat dia bisa berubah jadi A yang halus ya. Itulah alasannya banyak juga yang terakhir kalau mereka terlalu banyak
lebih-lebihkan, dia kayak fast, tapi itu tidak tepat. Yang tepatnya adalah first, alright? Breakfast, alright? Once again, breakfast, breakfast. Ini artinya makan pagi ya, makan pagi, breakfast, alright? Contoh kalimat yang tepat untuk kata ini adalah mungkin yang sederhana saja ya, yaitu I want to have or I wanna have breakfast. Artinya aku mau makan pagi, I wanna have breakfast. Atau I wanna have a light breakfast. Artinya aku mau makan pagi sedikit gitu. Atau bisa tambah first. Artinya aku mau makan pagi sedikit dulu gitu ya. Jadi ini artinya kayak dulu, kayak aku mau makan dulu baru pergi melakukan sesuatu gitu. Itulah yang dimaksudkan dengan kata first di sini ya. Jadi I wanna have breakfast atau I wanna have a light breakfast. Alright, once again, I wanna have breakfast or I wanna have a light breakfast. Jadi kayak gitu. Dan untuk ini video tentang breakfast ini aku pernah bahas dalam sebuah video yang Anda bisa tonton, dan itu agak sedikit grammar, tapi Anda bisa tonton. Judul video itu mungkin adalah mana yang benar. Ini ada dua. Mana yang benar? I have breakfast atau I take breakfast. Jadi mana yang benar menurut kalian? Ada juga aku juga bahas tentang sedikit grammar, yaitu tentang mana yang benar, I have a breakfast or I have breakfast. Jadi ini adalah salah satu video lain lagi ya. Kayaknya saya pakai atau deh, bukan or. Jadi ini Anda bisa nonton video tersebut untuk bisa menambah pengetahuan Anda secara grammar. Nah, yang berikut, yang terakhir ini banyak orang juga masih salah melafalkan. Mereka bilang Tom, ada yang melafalkan B lagi, Tom, kayak gitu. Ada yang bilang tump, jadi ada B juga. Tapi yang tepatnya hanya gini doang ya. Jadi B-nya itu mati. Jadi tomb, kayak gitu ya. Tomb, kayak gitu. Tomb, kayak gitu ya. Jadi ada bunyi M-nya. Dan ini ada T dan U yang panjang. Tomb, alright? Tomb. Nah, contoh kalimat yang tepat untuk ini mau Amerika, Inggris semuanya sama. Nah, untuk kalimat yang tepatnya adalah apa ya? Nah, ini mungkin whose tomb is this? Artinya kuburan siapa? Nah, arti dari ini adalah kuburan. Alright? Kuburan siapakah ini? Whose tomb is this? Alright, kayak gitu ya. Dan saya harap teman-teman pahami pelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa untuk bagikan video-video kita ke halaman Facebook Anda, ke halaman ke grup WA ataupun grup Facebook Anda, dan juga bisa di story Anda, sehingga semakin banyak orang terbantu dengan video-video kita, karena kita yakin sekali kita mau sama-sama memajukan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, dan kita yakin sekali semakin banyak orang bisa berbahasa Inggris, semakin maju bangsa kita, karena semakin banyak orang memiliki kesempatan untuk belajar dari berbagai macam belajar dari berbagai orang dari berbagai belahan dunia. Jadi ilmunya semakin berkembang, kesejahteraannya juga semakin terbuka, makin besar. Kesempatan untuk menjadi sejahtera semakin besar karena dia bisa monetize atau uangkan skill yang dihasilkan dari pembelajaran tersebut. Alright guys, dan kita harap teman-teman bisa membantu kita untuk bisa sama-sama berkontribusi kepada negara dan bangsa kita. And that's it guys, I hope you understand today's lesson. Till next time, bye bye.